Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Firdaus dari kelas 1A dengan NIM 2207926. Baik, di sini saya akan sedikit mereview tentang buku yang telah saya baca, yaitu buku dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri karya Mutia Sayekti. Alasan saya membeli buku ini adalah buku ini memiliki isi yang sangat bagus, memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita, terkhusus untuk saya sendiri. Kenapa buku ini memiliki makna yang terkandung sangat bagus? Nah, buku ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh harus berdamai dengan kekurangan yang kita miliki. Kita tuh harus menerima kekurangan yang kita miliki. Allah memberikan kekurangan kita itu bukan berarti Allah tuh tidak sayang kepada kita, bukan bukan seperti itu. Jadi Allah memberikan kekurangan pada kita tuh sebenarnya maksud Allah tuh ingin melihat kita sebagai hambanya tuh berjuang dengan kekurangan yang telah Ia berikan kepada kita. Apakah kita mau berjuang dengan kekurangan kita, atau kita hanya bermas-masan, kita hanya menerima takdir, kita hanya menyalahkan takdir atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya dalam buku ini tuh disebutkan bahwa kita tuh bisa hebat dengan kekurangan yang kita miliki. Semua orang tuh bisa sukses, tetapi jalan kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Jangan pernah menyamakan pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya tuh manusia dilahirkan dengan otentik. Manusia tuh dilahirkan dengan keadaan berbeda-beda. Ya. Kita tidak bisa menjadikan kesuksesan seseorang sebagai patokan untuk kesuksesan dalam hidup kita. Kita dengan orang lain tuh menghadapi proses yang berbeda. Orang lain tumbuh di lingkungan yang berbeda, di keluarga yang berbeda. Kita pun demikian. Jadi kita tidak bisa menyamakan sebuah pencapaian orang lain dengan pencapaian yang kita miliki. Karena orang lain juga itu dilahirkan dengan kemampuan, dengan kesempatan yang berbeda oleh Tuhan. Nah, dengan begitu kita sebenarnya tidak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Dikarenakan ya terlepas dari takdir, kita tuh harus menerima bahwa kita tuh memiliki potensi yang beda dari orang lain. Kita memiliki cara kita sendiri. Cara yang kita miliki itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, dalam buku ini juga disebutkan bahwa kita itu adalah diri kita sendiri. Kita tuh tidak sama dengan orang lain. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita terlahir dengan otentik. Kita terlahir dengan penuh perbedaan dengan orang lain. Jadi, pada dasarnya pencapaian yang kita miliki dengan pencapaian yang orang lain miliki itu tidak bisa disamakan, itu tidak bisa dijadikan sebuah acuan. Kita dengan kekurangan kita dan mereka dengan kekurangan mereka. Mereka punya privilege masing-masing, kita juga demikian. Karena pada dasarnya tuh persaingan itu adalah persaingan dengan diri kita masing-masing, bukan dengan orang lain. Kita bisa dikatakan berhasil jika kita bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan dari orang lain. Karena pada dasarnya semua ombak di laut tuh tidak bisa sampai ke tepian secara bersamaan. Begitu juga dengan bintang. Bintang di langit yang sebanyak itu juga tidak bisa bersinar dengan bersamaan di waktu yang sama. Demikian juga manusia. Semua manusia pasti sukses, tapi entah kapan dan entah ditempuh dengan jalan apa, dengan jalannya bagaimana. Orang yang memiliki kekurangan, orang yang serba kekurangan, orang yang dihantui rasa kekurangan, itu pasti sakit, pasti menderita.
sakit itu pasti dirasakan oleh mereka, tetapi menderita dengan rasa sakit itu pilihan mereka sendiri. Oke, kita mempunyai kekurangan, tetapi kedepannya apakah kita akan maju, apakah kita akan berusaha, apakah kita akan mencoba dengan semua kekurangan yang kita miliki, semua kekurangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita mencoba untuk maju, kita mencoba untuk terus, atau dengan kekurangan yang Tuhan berikan kepada kita hanya bermalas-malasan, kita hanya menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, kekurangan yang kita miliki sejatinya tuh dapat dirubah, tapi bukan berarti di sini semua kekurangan. Misal kita mempunyai berat badan yang berlebih, nah itu termasuk salah satu kekurangan. Nah, mindset kita di sini, kita akan menerima kekurangan, yaitu kelebihan berat badan itu, atau kita mau berusaha olahraga untuk menurunkan berat badan tersebut. Itu yang dimaksud dengan merubah kekurangan yang kita miliki. Buku ini sangat cocok dibaca untuk teman-teman yang bagaimana sih cara mengatasi kekurangan yang aku miliki, gimana sih biar gak minder dengan kekurangan yang aku miliki, gimana sih aku bisa hebat dengan kekurangan yang aku miliki. Nah, buku ini tuh cocok dibaca oleh teman-teman yang ingin memecahkan masalah dalam hal kekurangan-kekurangan yang ia miliki dalam hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.